Halo gengs, balik lagi bareng gue ADTH. Kali ini kita bakal ngebahas film yang berjudul The Amateur 2025. Ceritanya tentang cowok pendiam yang tersakiti. Bukan karena ditinggal pas lagi sayang-sayangnya kayak lo, tapi karena ditinggal mati orang yang paling dia cintai. Dia langsung nyusun rencana balas dendam yang elegan. Penasaran? Siapin posisi rebahan terbaik lo, cemilan andalan, dan jangan lupa subscribe. Karena cinta boleh nggak punya, tapi tontonan seru jangan sampai ketinggalan. Selamat menonton, cekidot. Cerita ini berpusat pada seorang pria polos dan agak cupu bernama Charles Heller. Saat itu, Charles lagi nganterin istrinya, Sarah, yang hendak berangkat ke luar negeri untuk urusan pekerjaan. Charles ini tipe suami yang kalem, gak gampang curiga, dan jarang banget ribut. Waktu Sarah bilang bakal tinggal di London selama 3 hari, Charles cuman angguk-angguk sambil senyum tipis. Gak banyak tanya, gak pakai drama, dia selalu berprasangka baik. Tapi, jangan salah sangka. Walau kelihatan culun, Charles ini ternyata kerja di markas besar Chia di Amerika. Iya, serius. Meski tampangnya kayak bapak-bapak, baru bangun tidur, otaknya encer. Charles adalah kriptografer ahli dalam bidang kriptografi, yaitu seni menyembunyikan informasi penting, supaya cuma orang tertentu yang bisa membacanya. Nah, suatu hari, saat sedang bekerja seperti biasa, Charles nggak sengaja nemuin informasi rahasia yang berhubungan langsung dengan atasannya, Pak Moore. Isinya tentang rencana serangan militer, mulai dari bom bunuh diri, sampai serangan udara yang ditargetkan ke negara yang dianggap musuh Amerika Serikat. Di tengah kesibukannya, Charles masih nyempetin nelpon Sarah. Bukan buat ngatur-ngatur, tapi sekadar nanya, sudah makan belum? Lagi di mana? Sama siapa? Pertanyaan-pertanyaan kecil yang bikin kaum jomblo nyengir kecut. Besoknya, waktu Charles baru sampai kantor, ternyata Pak Moore udah nungguin di depan ruangannya. Wajahnya datar, ekspresinya sulit dibaca. Charles langsung deg-degan. Apa ini ada hubungannya sama file rahasia yang dia temuin kemarin? Namun ternyata, kedatangan Direktur Moore bukan untuk membahas dokumen rahasia. Ia justru membawa kabar buruk sebuah serangan teroris. Baru saja terjadi di London. Dan yang paling menghantam hati, Charles, Sarah, istrinya, menjadi salah satu korban yang tewas dalam tragedi tersebut. Pulang ke rumah dengan langkah gontai, Charles masih syok. Dunia seperti runtuh. Istri yang semalam masih ia video call, kini telah pergi untuk selamanya. Tidur pun tak tenang. Pikirannya terus dihantui wajah Sarah. Seolah batinnya menolak kenyataan bahwa ia telah benar-benar kehilangan. Keesokan paginya, Charles kembali menemui Direktur Moore. Dia tak bisa diam begitu saja. Ia ingin tahu siapa pelakunya. Kenapa Sarah? Namun Moore hanya bisa menjawab datar bahwa saat ini belum ada informasi yang bisa dibagikan. Tim investigasi masih bergerak, dan ia meminta Charles untuk bersabar, menyerahkan semua kepada pihak yang berwenang. Tapi, hari demi hari berlalu tanpa kabar. Charles mulai merasa ada yang ditutup-tutupi. Maka diam-diam, ia menyelinap ke ruang server. Dengan akses tingkat tinggi yang dimilikinya, Charles mulai menelusuri data-data internal, log keamanan, dan file rekaman. Di sana, ia akhirnya menemukan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Video itu menunjukkan dengan jelas. Ada 4 orang pelaku yang masuk ke dalam sebuah gedung, tempat konferensi pers berlangsung. Di dalamnya, Sarah tengah meliput sebagai jurnalis. Dari sekian banyak orang, entah kenapa, para pelaku secara acak atau mungkin disengaja menjadikan Sarah sebagai sandera. Salah satu dari mereka, tanpa ragu, menembak Sarah di depan umum. Sebagai bentuk peringatan bagi polisi yang sedang bersiaga di luar. Dengan bantuan teknologi AI, pemetaan lokasi, hingga pencocokan suara, Charles berhasil mengidentifikasi 3 dari 4 pelaku. Namun satu orang masih misterius, orang yang menembak Sarah. Wajahnya tertutup masker dan topi, tapi dari bahasa tubuh dan pola perintahnya, Charles yakin dia adalah pemimpinnya. Nama-nama dari ketiga pelaku lainnya kerap muncul di jaringan teroris lintas negara. Di hadapan Direktur Moore dan para wakilnya, Charles mempresentasikan temuannya. Ia yakin bahwa keempat pelaku ini hanyalah perantara. Bayaran. Mereka dikirim untuk menjalankan misi tertentu. Menciptakan kekacauan. Bagi Charles, ini bukan lagi soal dendam pribadi. Ini tentang sesuatu yang lebih besar. Sarah hanyalah korban dari sebuah permainan busuk politik, dan Charles tahu, ia tak bisa tinggal diam. Tapi siapa sangka, ternyata Bapak Moore dan wakilnya sudah tahu sejak awal siapa saja keempat pelaku yang bertanggung jawab atas tewasnya Sarah. Alasannya, karena kejadian itu
terjadi di luar wilayah Amerika, maka urusan dianggap bukan tanggung jawab langsung mereka. Alih-alih dibantu mencari keadilan, Charles malah disarankan menemui psikiater. Harapannya agar pikirannya tenang, hatinya lapang, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Charles makin ruwet. Pikirannya seperti simpul tali yang ditarik dari segala arah. Dan dari situ muncul satu tekad gila. Kalau dunia ini tak bisa memberinya keadilan, maka ia sendiri yang akan menjemputnya. Diam-diam, Charles mulai menyusun rencana berbahaya. Ia mulai mengakses file-file dalam sistem CIA yang seharusnya tak boleh disentuh tanpa izin. Ia menyusup ke dalam jaringan, mencuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan operasi gelap termasuk misi penyerangan dan bom bunuh diri yang ditandatangani langsung oleh Bapak Moore dan wakilnya. Ya, operasi ilegal yang pernah ia temukan dulu, yang ternyata bukan cuma rumor belaka. Untungnya, Charles tak sendirian. Ia punya teman online sesama kriptografer yang sudah ia kenal lama lewat forum-forum rahasia di dark web. Mereka belum pernah bertemu langsung, tapi kepercayaan di antara mereka seperti kunci dan gembok. Cocok. Setelah semua bukti dikumpulkan dan dicetak, Charles pun menemui Bapak Moore dan wakilnya. Dengan tenang, ia menyodorkan map tebal berisi dokumen, lengkap dengan tanda tangan mereka berdua. Wajah mereka sontak berubah. "Dari mana kau dapat ini?" Suara Moore mulai meninggi. "Dari tempat yang Anda bayar untuk diam," jawab Charles santai. Seperti seseorang yang sudah melewati batas takut. Mereka mengancam akan memenjarakannya. Tapi Charles hanya tersenyum, lalu berkata, "Silakan, tapi saya sudah pasang sistem otomatis. Setiap 5 jam sekali, kalau saya tidak memasukkan kode yang hanya saya tahu, semua dokumen ini akan terkirim ke kantor berita besar dan jurnalis internasional, termasuk yang selama ini kalian sensor." Mendadak ruangan itu hening. Tak lain, Moore dan wakilnya tidak bisa menyentuh Charles, apalagi menghilangkannya. Karena kalau mereka nekat, karier, dan mungkin seluruh kredibilitas CIA akan hancur dalam sekejap. Dan lalu, Charles mengungkapkan keinginannya, balas dendam. Bukan kepada Moore, bukan kepada sistem, tapi kepada 4 orang yang telah merenggut nyawa istrinya. Bagi Charles, ini bukan soal keadilan. Ini soal rasa kehilangan yang terlalu dalam untuk dibiarkan begitu saja. Dan cerita ini baru saja dimulai. Semua ini dilakukan Charles demi satu hal. Diizinkan mengikuti pelatihan C Combat Execution. Pelatihan intensif ala agensia, sungguhan. Mulai dari menembak, penyamaran, strategi tempur, hingga misi infiltrasi lapangan. Tujuannya cuma satu, memburu dan menghabisi sendiri para pelaku yang telah membunuh istrinya. Begitu Charles pergi meninggalkan ruang pertemuan itu, Moore dan wakilnya langsung saling pandang. Khawatir, cemas, karena kalau ancaman Charles itu nyata, satu kesalahan saja bisa membuat file-file rahasia bocor dan menghancurkan karier mereka secara permanen. Tak ingin ambil risiko, mereka akhirnya setuju. Charles diizinkan masuk ke pelatihan C, sampai mereka bisa membuktikan apakah ancamannya serius atau cuma gertakan emosional. Beberapa hari kemudian, barak pelatihan rahasia, Charles menginjakan kaki di area latihan yang hanya bisa dimasuki oleh calon agen terpilih. Sesuai perintah dari kepala divisi militer, Charles diminta menemui seorang pelatih senior. Kita sebut saja dia mentor, sosok keras, mata tajam. Tanpa buang waktu, Charles langsung dimasukkan ke latihan dasar menembak. Tapi hasilnya memalukan. Tak satu pun pelurunya mengenai sasaran. Bahkan saat disuruh mendekat ke papan target, tembakannya tetap meleset. Mentornya hanya bisa geleng-geleng kepala sambil menarik napas panjang. Ini orang mau balas dendam, nembak papan aja kayak orang tremor. Namun di luar dugaan, Charles ternyata punya bakat lain, merakit bahan peledak dari benda-benda umum. Ia tahu cara membuat bom kecil yang cukup untuk melumpuhkan satu kendaraan hanya dari barang-barang di gudang. Selain itu, ia juga cepat belajar mencetak identitas palsu, paspor, KTP, visa, dan sejenisnya. Malamnya, saat Charles istirahat di asrama, si mentor datang, bukan membawa pujian, tapi sebuah kebenaran pahit. Selama beberapa hari ini, aku memperhatikan. Kau tak punya mental pembunuh, tidak ada nyali, dan tak ada insting membunuh dalam dirimu. Ia lalu menyodorkan pistol ke tangan Charles. Kalau kau yakin bisa membunuh, ayo, tembak aku. Tangan Charles gemetar, tapi pelatuk itu tetap tak tertarik. Ia tetap tak sanggup. Sementara itu, di tempat lain, Bapak Moore memerintahkan tim khusus untuk menyelidiki Charles
secara menyeluruh. Mereka memeriksa ulang rekaman CCTV, menyisir rumahnya, mengacak-acak ruangan kerja, bahkan menyusup ke kafe tempat Charles biasa ngopi. Semua dilakukan diam-diam, agar Charles tak tahu kalau dia tengah diawasi. Tapi Charles bukan orang sembarangan. Dengan IQ di atas 170, ia tahu betul cara menyembunyikan jejak. Meski begitu, tim khusus Moore bekerja siang malam, dan akhirnya, setelah beberapa hari menyisir semuanya, mereka sampai pada satu kesimpulan. Ancaman Charles kemungkinan besar cuma gertakan kosong. Tanpa buang waktu, Moore langsung menelepon si mentor. It's done. Eliminate him tonight. Tanpa diketahui siapapun, sejak dari awal, Charles sebenarnya sudah memantau semua gerak-gerik mereka, termasuk si mentor, Moore, bahkan kantor pusat. Caranya, dengan alat penyadap kecil, seukuran klip kertas yang ia selipkan ke berkas pelatihan, dan nyaris tak terdeteksi. Dari penyadapan itulah Charles tahu, malam ini, ia akan dihabisi. Tak menunggu lama, Charles langsung kabur dari barak, mengandalkan paspor palsu dan data biometrik hasil manipulasi. Ia berhasil terbang ke London tanpa jejak. Target pertama, Barbara. Charles menginap di hotel kecil, letaknya bersebelahan langsung dengan restoran yang biasa dikunjungi Barbara, salah satu dari 4 pelaku. Ahli peretasan sistem keamanan. Charles berhasil meretas ponsel Barbara dari jarak jauh. Ia menemukan alamat apartemen, rutinitas harian. Saat Barbara keluar bersama pacarnya, Charles menyelinap masuk. Mengandalkan video tutorial yang ia tonton beberapa jam sebelumnya, ia berhasil membobol kunci pintu apartemen. Di dalam, Charles memotret kalender pribadi Barbara, jadwal, nama klinik. Ia juga menemukan pistol di laci dan menyimpannya. Tapi ketika Barbara dan pacarnya pulang, lebih cepat dari yang diperkirakan. Charles punya kesempatan menembak, tapi dia tak sanggup. Tangan gemetar, hatinya menolak. Akhirnya, ia memilih mundur dan kembali ke hotel, diliputi rasa bersalah yang dalam. Namun malam itu, setelah berdoa, ia menemukan celah. Dari kalender, Charles tahu Barbara memiliki alergi parah terhadap serbuk sari bunga. Esok paginya, Charles membeli seluruh bunga dari toko terdekat, lalu menyusup ke klinik langganan Barbara, tempat ia rutin cek fungsi paru-paru. Saat sistem komputer sengaja ia matikan dari jarak jauh, dokter keluar sebentar, dan saat itulah Charles masuk, mengunci pintu dari dalam. Barbara masuk ke bilik kaca, dan saat alat tes dinyalakan, Charles mulai menyemprotkan serbuk sari ke dalam ruang tertutup. Barbara panik, sesak, dan tubuhnya mulai gemetar. Dalam kondisi kritis itu, Charles mulai menginterogasi. Siapa pelaku keempat yang membunuh Sarah? Barbara menangis, memohon ampun. Charles goyah. Lagi-lagi, ia tak sanggup membiarkan nyawa hilang di tangannya. Ia membuka bilik kaca. Barbara pun lari, hanya untuk ditabrak mobil dengan keras saat berusaha menyeberang jalan dalam kepanikan. Charles berdiri terpaku, kematian Barbara tetap membekas di hatinya. Beberapa hari kemudian, Charles mencoba menghibur diri di sebuah klub malam. Tapi, rasa bersalah atas Barbara masih menghantui, dan disinilah takdir mempermainkannya. Di pojok bar berdiri si mentor orang yang pernah ingin membunuhnya, entah datang atas perintah Moore, atau karena kekhawatiran pribadi. Charles, ia hanya memperlihatkan pemicu jarak jauh kecil di dalam jaketnya, pemicu yang ia rancang sendiri dari pelajaran peledak saat pelatihan. Charles kabur dari klub itu. Tujuan selanjutnya, Turki. Ia menghubungi satu-satunya orang yang ia percaya, teman online sekaligus sesama kriptografer yang sudah ia kenal sejak 5 tahun lalu, tapi belum pernah ia temui. Sesampainya di Istanbul, Charles akhirnya bertatap muka dengan Yuli, wanita jenius yang punya spesialisasi dalam pelacakan digital. Yuli mendengarkan cerita Charles dengan serius. Kemudian, ia berkata, kita akan temukan dia, Mr. Shagon, atau lebih tepatnya Miska. Mereka mulai menelusuri jejak digital, bukan dari Miska, tapi pacarnya seorang influencer yang gemar mengunggah foto liburan yang justru menjadi kunci. Karena dari setiap unggahan itu, Charles dan Yuli mulai menyusun pola, membangun peta digital menuju target kedua. Dari hasil penelusuran digital Yuli, akhirnya diketahui, Miska, pelaku kedua, saat ini berada di Madrid, Spanyol. Tanpa banyak bicara, Charles dan Yuli pun terbang ke Spanyol. Setibanya di Madrid, mereka langsung memantau CCTV hotel tempat Miska sering nongkrong dengan pacarnya dan beberapa teman. Dari situ, Charles mengamati pola kebiasaannya dan satu hal mencolok. Miska hobi berenang di kolam kaca yang melintang di antara dua gedung pencakar langit. Charles mempelajari konstruksinya. Kolam kaca itu menampung 150 ton air. Terbuat dari 3 lapis kaca, akrilik, dengan celah udara di antaranya untuk memperkuat tekanan. Ia tahu kelemahannya. Jika tekanan udara pada celah tersebut diubah secara ekstrem, struktur bisa retak perlahan dari dalam. Maka, Charles menyusup ke ruang mesin dan mencuri regulator alat selam. Dengan alat itu, ia mulai mengatur tekanan udara di celah kaca melalui jalur pipa tersembunyi. Beberapa jam kemudian, Miska berenang seperti biasa.
tanpa curiga bahwa kolam indah itu perlahan mulai melemah. Charles menunggu di ujung kolam. Ketika Miska muncul di permukaan, Charles mendekat. Aku cuma mau satu nama. Siapa yang menembak Sarah? Miska menolak bicara. Sama keras kepala seperti Barbara. Tapi Charles sudah tahu. Ancaman tak lagi cukup. Beberapa detik kemudian, krek retakan kaca mulai menjalar. Miska panik, tapi terlalu terlambat. Kolam ambruk dari dalam, menghanyutkan tubuhnya ke lantai bawah. Namun, Charles tak sempat bernapas lega. Karena tak jauh dari sana, beberapa agen suruhan Moore telah mengepung gedung itu. Charles lari ke ruang mesin. Tapi, yang mengejutkan, saat salah satu agen Moore masuk lebih dulu, si mentor justru melawannya. Mereka bertarung sengit. Hingga akhirnya, si mentor berhasil mengalahkan agen tersebut. Namun, ia sendiri terluka di bagian perut. Charles ingin menolong, tapi tak sempat. Sementara itu, di markas Chia, Bapak Moore bersama timnya menelusuri rekaman CCTV Charles di hotel. Dari situ mereka melihat sesuatu. Earphone kecil di telinga Charles, bukti bahwa ada seseorang yang terus berkomunikasi dengannya. Mereka mulai menggali, dan benar saja, ditemukan riwayat kirim-kiriman pesan antara Charles dan Yuli. Mereka menelusuri jejak digital Yuli, lalu melacak lokasinya di Turki. Maka, malam itu juga, tim pembunuh dikirim ke sana, di Turki. Get me the Russian station chief in Istanbul. Charles dan Yuli tertidur lelap, tak menyadari maut tengah mengendap di balik dinding. Tapi Yuli tak sebodoh itu. Ia telah memasang sensor gerak di sekitar rumah. Alarm diam-diam menyala. Mereka datang. Mereka kabur lewat pintu belakang. Tapi, kejaran dimulai. Tim pembunuh menembaki mereka dari speedboat di sungai kecil dekat tempat tinggal Yuli. Charles dan Yuli berusaha kabur dengan mobil kecil sewaan. Tapi peluru menembus kaca. Yuli terkena tembakan. Charles membawanya ke tempat aman. Tapi, nyawa Yuli keburu melayang. Sebelum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di pelukannya, wanita yang selama ini menemaninya hanya bisa terdiam, pergi dalam tenang. Charles memejamkan mata, semoga Tuhan menerima kebaikanmu. Kini, Charles benar-benar sendiri. Tak ada Yuli, tak ada mentor, tak ada siapapun. Yang tersisa hanyalah otak jeniusnya, rasa kehilangan yang makin membara, dan keyakinan bahwa balas dendam ini harus dituntaskan. Dengan memanfaatkan ponsel Yuli dan seluruh akun pribadi miliknya, Charles mulai mengakses kembali jaringan digital bawah tanah, mencari 2 pelaku terakhir, termasuk, yang paling penting, penembak Sarah. Dan satu hal kini makin jelas. Charles bukan hanya buronan Chia. Ia adalah ancaman yang tak bisa dihentikan. Target ketiga, Alice. Alice dikenal sebagai dalang pembelian senjata ilegal yang selama ini menyuplai perlengkapan untuk aksi-aksi terorisme kelompoknya. Charles tahu Alice tak akan muncul sembarangan, kecuali untuk urusan yang sangat penting dan sangat rahasia. Maka Charles membuat identitas palsu sebagai pedagang senjata asal Serbia. Ia mengirimkan tawaran eksklusif kepada Alice, dan lokasi transaksi, sebuah gedung tua tak terpakai di pinggiran Romania. Sambil menunggu hari H, Charles tidak tinggal diam. Dengan memindai wajahnya sendiri, lalu menempelkannya pada wajah beberapa orang asing di Berlin dan negara lainnya, ia menciptakan ilusi bahwa dirinya muncul di berbagai tempat dalam waktu bersamaan. Bapak Moore frustrasi, dan saat mereka baru menyadari bahwa semuanya adalah tipuan. Charles sudah ada di Romania. Hari transaksi pun tiba. Gedung kosong, senyap, udara dingin menusuk. Alice datang. Waspada, tapi juga penasaran. Tanpa bicara banyak, Alice langsung membuka kotak senjata yang ditawarkan. Dan ya, Charles sudah memasang perangkap di dalamnya. Begitu kotak dibuka, sebuah pemicu tersembunyi aktif. Jika ditutup lagi, boom, Alice membeku. Tangannya tetap ditutup kotak. Tak bisa bergerak. Satu gerakan, salah. Habis. Charles muncul dari balik dinding, berjalan perlahan. Sama seperti 2 temanmu. Aku cuma minta satu hal, nama dan lokasi ketua kalian. Berbeda dari Barbara dan Miska, dengan suara gemetar tapi cepat, ia menyebutkan nama, jalur laut, dan satu petunjuk penting. Kapal milik ketua mereka yang biasa berlayar di lautan Rusia. Charles mengangguk. Bagus, tapi sebelum Charles sempat menonaktifkan pemicu, duar, sebuah ledakan mengguncang ruangan. Alice tewas di tempat. Kini, misi tinggal satu, memburu ketua kelompok. Dari informasi yang diberikan Alice, Charles tahu bahwa sang ketua biasa berpindah-pindah di atas kapal pribadi berukuran besar. Nama kapal itu Oryx Blue, sebuah kapal mewah yang dimodifikasi untuk bisa berlayar lama di lautan lepas Rusia. Dengan berbekal petunjuk itu, Charles menyisir satu demi satu pelabuhan rahasia, dermaga kecil, hingga jalur kapal pribadi di sepanjang garis pantai Rusia. Sampai akhirnya, di hari ke-14, di tengah kabut tebal di dermaga Vladivostok, Charles melihatnya. Kapal Oryx Blue berdiri megah, sepi. Tak terlihat siapapun di atas. Saat Charles hendak menyusup ke kapal Oryx Blue, tiba-tiba bruk, sebuah pukulan keras mendarat di belakang kepalanya. Gelap. Ia pingsan. Ketika sadar, Charles sudah berada di dalam kapal, diikat, dikelilingi oleh 2 pria, kekar anak buah si ketua. Dan di depannya, sosok pembunuh Sarah, ketua teroris itu sendiri. Dengan gaya tenang dan santai seolah tak ada yang serius, sang ketua berkata, "Aku bahkan gak tahu siapa istrimu. Aku cuma butuh pengalihan. Dia kebetulan ada di sana. Itu saja." Ketua itu melanjutkan, "Aku tahu, kau membunuh 3 anak buahku. Tapi, bukan langsung, kau bukan pembunuh Charles. Kau hanya pria patah hati, yang terlalu pintar, untuk mati sia-sia." Lalu, ia mengambil pistol. Mengisinya, "Kalau memang kau ingin balas dendam,
Tembak aku sekarang. Ini senjatanya. Aku tidak akan melawan. Charles memegang pistol itu. Tangannya gemetar, matanya berkaca. Dan seperti yang bisa ditebak, ia tak menarik pelatuk. Sebaliknya, ia menyerahkan kembali pistol itu, duduk dengan tenang, dan berkata, sebenarnya, aku cuma sedang nunggu jam. Si ketua bingung. Sampai tiba-tiba, alarm kapal berbunyi. Layar monitor memperlihatkan koordinat baru. Barulah si ketua sadar Charles telah meretas sistem navigasi kapal ini sejak sebelum berangkat. Melalui kombinasi jam tangan digital miliknya, serta ponsel milik kedua anak buah si ketua, Charles menciptakan sinyal pemancar untuk mengalihkan kapal ke zona hukum Eropa. Dan tak cuma itu, semua data kejahatan mereka, rekaman, dokumen, dan pengakuan telah dikirimkan otomatis ke Interpol dan beberapa media besar. Tamatlah riwayat mereka. Beberapa minggu kemudian, Chia diguncang. Bapak Moore, direktur yang selama ini dianggap tokoh penting keamanan global, ditangkap atas kejahatan kemanusiaan dan skenario destabilisasi negara lain. Terbongkarlah yang katanya agensi rahasia milik negara adidaya, ternyata doyan bikin kekacauan, lalu datang pura-pura sebagai penyelamat. Charles, di sisi lain, tidak menginginkan medali, tidak ingin popularitas, ia hanya ingin menepati janji. Ia mengunjungi makam Sarah, meletakkan bunga, mainlah yang puas sayang. Tak lama setelah itu, Charles kembali bertemu si mentor. Dengan luka yang masih belum sembuh sempurna, si mentor hanya berkata, kau memang karakter utama yang tak bisa mati. Mereka tertawa kecil, lalu saling menatap, penuh rasa hormat. Ternyata, si mentor dari awal tahu bahwa perintah membunuh Charles adalah tipuan kotor. Karena ia tahu Charles adalah satu-satunya harapan untuk mengungkap kebenaran. Oke deh, segitu dulu cerita gue kali ini. Orang pendiam bukan berarti lemah. Kadang, mereka cuma sedang menyusun sesuatu yang gak akan bisa kamu lawan. Dan ingat satu hal, kadang monster tidak lahir, mereka diciptakan oleh kehilangan yang terlalu dalam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, bareng gue, ADTH. Kalau lo nonton ini sebelum tidur, semoga mimpi lo indah dan nyenyak. Jangan lupa subscribe, agar lo tidak ketinggalan konten terbaru dari gue, biar besok ada cerita baru lagi buat nemenin malam lo.